اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Tajam pada guru kita Muhammad tapi kita silakan. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni astaghfiruka bi'amdika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka la taqdiru wa la naqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Sayyidatina Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi radhiyallahu anhu wa lana nafa'a bihim bi barakati ulumihim lana wal muslimin fi dharain thumma ila hadrati jami'i masyayikhina wa asatidina wa abaina wa ummahatina wa jududina wa jaddatina wa jami'il muslimin muslimat al-ahya wal amwat akhshil arwahi wa kayfi hadzal masjid wa ahlihi wa arwahi ahli haula'il hadirin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang lagi sakit semoga segera Allah sembuhkan segala penyakit. Yang lagi ada hajat dunia akhirat, apa yang sedang dicita-cita mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah majelis taklim malam salat Isya Masjid Al-Musabihin yang berbahagia dan yang saya hormati, bil khusus para orang tua, ada Bapak Ustaz Sa'ali, Ustaz Haji Yusuf Tapis, Ustaz Haji Abdul Muin, DKM Masjid Musabihin, ketuanya Ustaz Haji Asraruddin, dan Dewan Pengurus yang lain Ustaz Haji Abdul Khalid, juga Dewan Asatid Ustaz Mukhtar Lutfi, dan yang lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan nama. Insya Allah tidak berkurang, tidak berbeda hormat dan ta'zim saya kepada semua. Meneruskan baca hadis kitab Riyadhis Shalihin. Malam ini saya kutipkan 4 hadis dari 3 bab yang berbeda. Baik, kita mulai. Hadis pertama ini apa nih? Tahrimi ittikhadil kalbi,
pengharaman, memiliki, memelihara apa? Anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala berkata, itu Ibnu Umar, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, manik petana kalban illa kalba saidin aw masyiatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yaumin qiratani. Man, siapa orang iktana ya, maknanya iktana itu ittikhadus syai' la littijarah fihi. Iktana apa? Menjadikan sesuatu tidak untuk berdagang, ya, artinya memiliki, ya. Kalau lihat kamus, iktana memiliki, memelihara. Man, siapa orang iktana yang memiliki kalban anjing, illa kalba saidin, selain anjing berburu, wama au masyiatin, atau itu bukan, au masyiatin atau ternak. Emang ada ternak anjing? Oh ya. Buat apa? Iya kali. Dia ternak. Fa'innahu, maka sesungguhnya yang kusuk akan berkurang min ajrihi pahala, dari pahalanya, kulla yaumin, setiap hari, qiratani, 2 qirat, muttafaqun alaih. Kata Nabi, siapa orang yang memelihara anjing, memiliki anjing, bukan untuk berburu, bukan untuk ternak, berarti buat apa? Nah, ntar nih di riwayat selanjutnya tuh, di hadis berikutnya, tapi saya nggak kutip. Di hadis berikutnya riwayat Abi Hurairah, man amsaka kalban fa innahu yanqusu min amalihi kulla yaumin qiratun. Siapa yang menahan, ya, memiliki, ya, menahan anjing, maka sesungguhnya berkurang dari amalnya 1 qirat setiap hari, illa kalba harthin, kecuali anjing penjaga. Ada riwayat lain dengan kalimat illa kalba harthin. Kan tadi yang saya kutipkan di situ illa kalba soidin, kecuali anjing berburu. Nah, di riwayat lain ada illa kalba harthin, anjing jagain, anjing penjaga. Berarti masuk ya. Berarti selain itu semua, melihara anjing bukan untuk berburu, dia punya anjing bukan untuk berburu, bukan untuk penjaga, bukan ternak. Terus buat apa? Jaga keamanan, jaga masuk pengecualian itu. Masuk pengecualian. Ya berarti sekedar melihara buat temen, ya. Berkurang amal pahala dari amal ibadahnya, berkurang setiap hari 2 kerat. Kerat itu ya kerat, kirotun ya kerat. Saya lihat di kamus kerat itu, maksud kerat di situ. Nah, 1 kerat berapa?
Hah? 1 kerat 4 atau 6 dinar. Dinar itu mata uang emas. 1 kerat 4 atau 6 dinar. 4 sampai apa atau ini ya? 4 atau 6 dinar. Mungkin nanti berat timbangan amal gitu kali ya, berkurangnya. Setiap harinya berkurang 2 kerat. Ya kan nanti di akhirat ada mizan, ada timbangan amal. Ya. Bahasanya berat soalnya. Faman ya'mal mithqala. Bukan itu. Di surat Al-Qari'ah. Faman saqulat, nah itu. Wa amma man khaffat wa amma man saqulat, ya bahasanya ringan dan berat. Oh ya sudah, kirat di sini ya kerat, ya kerat ukuran berat. Jadi ntar begitu ditimbang amal ibadahnya, karena dia miara anjing, bukan untuk jaga, bukan untuk ternak, bukan untuk berburu. Nah, amal ibadahnya itu begitu ditimbang berkurang setiap hari. Setiap harinya berkurang 2 kerat. 2 kerat. Banyak 2 kerat. Banyak. Ini jadi kesimpulan hukumnya apa nih? Makruh apa haram? Miara anjing. Kata ulama di sini yahrumu iktinahu. Maksudnya adalah haram, bukan makruh lagi, haram. Jangan ya. Yang lain aja dah. Apa yang lain? Kunyuk. Kunyuk lagi keluar. Burung dan ya bini. Kenapa ada pelarangan haram? Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya, naklan Ali bin Abdul Bar, mengutip perkataan Ibnu Abdul Bar, wajhun naqsil madhkur. Kenapa orang yang miara anjing ibadahnya berkurang pahala? Jadi wajhun naqsil madhkur annal ma'ani al-muta'abbada biha fil kilab min ghaslil ina sab'an la yakadu yaqumu bihal mukallaf wa la yatahaffazu minha. Kenapa berkurang amal ibadah orang yang miara anjing? Begini, ada hal maksud ibadah pada anjing, ada nggak? Beribadah pada hewan anjing, ada nggak? Ialah pada membersihkan najisnya. Membersihkan najisnya berapa kali siram? 7 kali siram. Salah satunya campur tanah, pasir, tanah, ya. Mau ngecor, semennya sekalian. 7 kali siram, salah satunya. Nah, itu tuh hal-hal ibadah yang berhubungan dengan hewan anjing, layakadu yakumu bihal mukallaf wa la yatahaffazu biha. Hampir dipastikan si orang yang miara anjing dia enggak akan melaksanakan itu. Coba pikirin, repot Pak, miara anjing terus berkewajiban membersihkan najisnya dengan 7 kali siraman, salah satunya campur tanah. Repot nggak kira-kira buat orang yang miara anjing? Repot kalau dia orang Islam. Non Muslim, non Islam bodo amat. Iya kalau dia orang Islam repot. Coba itu. Iya. Layakatu yakumu biha. Hampir dipastikan dia nggak bakalan melaksanakan itu. Berarti kotor terus dia. Gitu.
setiap melakukan kontak fisik dengan anjingnya, apalagi sampai dijilat, ada yang dijilat, ya hampir dipastikan dia nggak akan melaksanakan itu. Dia tinggalkan tuh kewajiban membersihkan najis mughalazah anjingnya. Farubama dakhal alaihi bittikhadhiha ma yanqusu ajruhu min dzalik. Nah itulah ya. Jadi dengan dia memelihara anjing, ya ada perilaku dia tidak melaksanakan kewajibannya membersihkan najis anjing tersebut. Nah sebab itulah berkurang pahalanya. Ya, jadi diambil pahalanya. Sebab kewajiban membersihkan najis yang tidak dilaksanakan. Itu Pak alasan kenapa pahala ibadah orang yang melihara anjing berkurang. Pernah juga diriwayatkan Mansur, siapa nih Mansur? Sa'ala Umar bin Ubaid. Jadi ada ulama begitu. Dia bertanya tentang sebab hadis ini. Sebab ada larangan memelihara anjing. Nah dikatakan li'annahu yunabbihu dhaifa wa yurawwi'u sa'ila. Kenapa ada larangan memelihara anjing? Karena bahwasanya anjing menyalak. Apa menyalak? Kagak tahu orang sini menyalak. Nah ya gonggong. Tapi kagak tahu. Kira taunya gonggong doang. Menyalak Pak, bahasa Indonesia bagusnya menyalak. Kenapa ada larangan memelihara anjing? Karena anjing itu suka menyalak kepada tamu. Nah, iya nggak? Bapak pernah ngamuk ke rumah orang yang punya anjing? Apalagi itu tamu bawa mak. Ngapain bawa mak? Nah ini dia wa yurawwi'u sa'il, dan suka nakut-nakutin orang yang datang minta. Orang yang datang minta-minta. Ya bukan hanya pengemis. Ya datang mau proposal, ya minta. Itulah kenapa dilarang. Ya, tamu itu kan semestinya tamu itu harus dimuliakan, dihormati. Nah ini belum masuk aja belum udah ditakut-takutin ya, udah digonggong. Jangan dah ya, biar yang lain aja. Kucing boleh, ayam, ular ya. Pokoknya asal jangan dia itu ya. Yang lain boleh, buaya boleh piara. Iya, piara buat piara. Karena yang ada hadisnya anjing, larangan. Kalau untuk berburu mah enggak ya, punya anjing buat berburu, punya anjing untuk menjaga pengecualian. Artinya enggak jatuh haram. Cuma tetap bermasalah pada apanya? Urusan najis. Muttafaqun alaih, disepakati ini hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Terus hadis kedua dan ketiga ini mewakili bab karohiyati ta'liqil jarosi fil ba'ir wa ghairihi minad dawab. Ini hadis kedua dan ketiga mewakili bab makruhnya menggantungkan lonceng. Tahu lonceng? Makruhnya menggantungkan lonceng di ontak dan selain ontak daripada hewan ternak. Lonceng. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala berkata itu Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasha
tashabu. La tashabu tidak akan membersamai. Apa membersamai? Membarengi, ya. Tidak akan membersamai siapa? Al malaikatu, malaikat, rufqatan, kepada rombongan. Fiha, yang ada padanya, yang ada pada itu rombongan, apa? Kalbun, anjing, au jarosun, atau lonceng. Lonceng, Pak. Kata Nabi, malaikat tidak akan membarengi dalam perjalanan suatu rombongan yang di dalam rombongan itu ada anjing dan lonceng. Bunyinya gimana? Bunyi tukang es kena gak ya? Es nonong ya. Waduh. Saya nggak tahu deh. Kalau kan ada yang pakai gong tuh ya, dulu pakai gong, sekarang mau kan gong. Kalau kan somai pakai kan somai. Trompet, yang dipencet tuh. Kalau tukang las, tukang tambal panci, kayak gitu ya. Tahu udah pada kemana. Jadi ini larangan lonceng. Ya. Nah, dari judul babnya, babu karohiyah. Ya berarti hukumnya ya melahirkan hukum makruh saja, nggak sampai haram. Wal karohiyatu tanzihiyatun, makruhnya adalah makruh tanzih. Apa makruh tanzih? Makruh yang pelakunya tidak berdosa. Makruh tanzih, ya nggak dosa memang, tapi malaikat nggak mau membersamai. Malaikat yang dimaksud malaikatur rahmah. Malaikat apa? Ya malaikat pembawa kasih sayang. Bukan Israel. Resep kalau Israel kagak mau ngikutin, bawa aja lonceng. Bukan Israel. Malaikat rahmat, malaikat kasih sayang. Adapun malaikat hafazoh, apa malaikat hafazoh? Ya malaikat hafazoh itu yang ada di kita, munkar, nakir, terus yang suka jagain kita ada. Nah itu mah tetap ya malaikat penjaga diri, nah itu tetap mengikuti, membersamai. Ada doanya itu ya. Imam Nawawi dalam kitabnya yang lain yang namanya Al-Manasik, wa yanbaghi liman ra'a dzalika, hendaknya orang yang melihat hal itu, melihat apa? Melihat ada orang rombongan bawa anjing, terus ada lonceng. Nah, hendaknya orang yang melihat itu wa jaza'anhu, dan dia nggak bisa untuk nahi munkar gitu. Dia nggak bisa melaksanakan, ya mencegah kemunkaran itu. Nah hendaknya dia yakula, ya dia berdoa. Apa doanya? Allahumma inni ubri'u ilaika mimma fa'alahu haula'i fala tahrimni samrata suhbati malaikatika wa barakatihim. Kalau diartikan begini, ya Allah, sesungguhnya aku membebaskan diri dari apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan apa tuh? Dia ngelihat apa tadi? Ada rombongan bawa anjing, pakai lonceng. Ya,
Aku membebaskan diri, aku membebaskan diri kepadamu dari mereka, dari perbuatan mereka. Semoga engkau tidak menghalangi aku manfaat buah daripada kebersamaan malaikatmu dan keberkahan mereka. Ya, artinya begini Pak, kalau melihat begitu, nah kalau yang lewat bukan anjing tapi kuda pakai ada loncengnya, sama kali ya? Ya kan di judulnya kan fil ba'ir wa ghairihi, lonceng di onta dan di selain onta. Ya selain onta apa berarti? Ya semua, kuda, kucing, jangan pakai diloncengin kucing. Nah kalau melihat begitu, ya doanya begitu aja Pak. Ya Allah, aku berlindung dari mereka begitu. Aku berlindung kepadamu dari mereka. Mohon Kau tidak halangi aku, mohon Kau tidak menghalangiku kebersamaan malaikatmu dan keberkahan mereka. Ya doa begitu aja, kita perlindungan. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Wa anhu, dan darinya, masih dari Abu Hurairah. Wa anhu, dan darinya, atau masih dari Abi Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jarasu min mazamiris syaitan. Al-jarasu, lonceng itu, lonceng adalah min mazamiris syaitan, di antara seruling. Mazamir jamak, mufradnya mismar. Mazamiris syaitan, seruling setan. Itu saya boleh setan begitu aja udah setan ya. Enggak pakai syaitan, setan. Nah, jadi dalam riwayat lain masih dari Abi Hurairah, Nabi pernah mengatakan bahwa bahwa lonceng itu adalah diantara serulingnya setan. Al-jarasul jaljalu alladhi yu'allaqu 'ala dawab. Lonceng yang bersuara. Lonceng yang bersuara yang digantungkan di hewan, yang digantungkan di leher binatang. Ibnu Ruslan katakan hadal hadis yadullu ala anna sababal karohah kaunuhu mismarus syaitan. Ibnu Ruslan katakan ini hadis menunjukkan bahwa sebab makruh ya, hukumnya makruh ya, bukan haram. Bahwa sebab makruh make lonceng adalah karena keadaan lonceng adalah apa tadi? Seruling setan. Ya kalau bahasanya seruling jadi kayak manggil gitu Pak, manggil. Tuh lonceng bunyi manggil apa? Manggil setan. Atau ya kaitannya dengan alat malahi. Wa ala hadza fa fi sam'ihi faman wa ala hadza, dan berdasarkan hadis ini bahwa lonceng adalah seruling setan, faman sami'ahu, maka siapa yang mendengar, wada'a usbu'aihi, maka dia meletakkan dua jarinya fi udhunaihi, begitu, di dua telinga. Asal tukang es lewat pakai bukan tukang es yang di binatang ya, lonceng. Tapi kan sama lonceng juga ya yang di tukang es juga ya. Sementara kita anggap umum aja dulu bahwa ya semua lonceng, mau di mana kek, mau di binatang, mau di mana. Kata Imam Ibnu Ruslan berdasarkan hadis ini, kalau dengar, siapa yang dengar suara lonceng, tutupin kuping,
li'alla yasma'ahu, supaya dia nggak dengar. Iya. Lonceng. Selain tukang es apa lagi? Itu mah periwitan. Oh yang bel masuk zaman dulu itu mah. Zaman dulu masuk itu mah zaman dulu Pak. Sekarang udah nggak ada. Sekarang mah keren udah datang gitu. Sekarang udah canggih. Datang. Iya zaman dulu ya. Anak-anak sekolah udah kayak ayam. Zuranda. Atau pakai anak juga kentongan tuh ya. Tong yang pakai besi, tang gitu. Zaman dulu. Iya makanya saya di sini kan yang dibicarakan di sini lonceng pada binatang, gitu. Lonceng pada binatang digantung di leher binatang. Tapi bicara ketika baca hadis Abi Hurairah yang lain bahwa lonceng itu serulingnya berarti kan berlaku umum nantinya. Kalau berlaku umum berarti nggak hanya digantung di binatang, gitu. Saya nggak mau, saya ngeri. Kalau saya menyampaikan hanya yang di binatang saja, saya lebih baik menyampaikan ini kita berlakukan umum aja udah, biar aman kitanya. Ya kalau berlaku umum, ya berarti semua, nggak hanya di leher binatang. Lagi pula Pak, hukumnya nggak sampai haram, ya. Hukumnya nggak sampai haram, makruh tanzih, ya kayak ngerokok sama, makruh tanzih. Pelakunya tidak berdosa. Ya, kayak makan petek. Rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ada satu bab yang saya lewati karena hadisnya cuma satu. Makruh mengendarai makruh menunggangi onta besar yang suka makan kotoran. Itu onta suka makan yang tai. Ada nggak kuda? Ya kan di kita nggak ada onta ya. Kalau kuda suka makan kotoran, ada nggak? Ada. Iya, ya karena ini nggak kita alami ya. Rasulullah melarang menunggangi onta besar yang suka makan kotoran. Nah terus hadis yang keempat ini mewakili bab an-nahyi 'anil busaq, larangan meludah di mana? Tahu aja Pak. Masjid ya. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik ya, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, al-busaqu meludah fil masjidi, di masjid. Saya nggak tulis di dalam dia, di dalam enggak ya, di masjid. Saya nggak tulis di dalam. Begini, saya nggak tulis di dalam. Kenapa? Karena ada kalanya tanah yang diwakafin masjid ternyata nggak seluruhnya dijadikan aula utama buat ibadah. Ada apanya nanti di luar? Halaman, ya teras. Nah teras itu bagian daripada masjid, bagian daripada wakaf. Ya berarti termasuk masjid. Al-busaqu fil masjidi, meludah di masjid, khati'atun adalah kesalahan, wa kafaratuha, dan kafaratnya
penebus dosanya, penebus kesalahan meludah di masjid. Dafnuha adalah memendamnya. Apa memendamnya? Huruf. Jangan kubur apa? Kubur mah orang tuh kubur ya. Binatang kubur. Uruk memakan ya uruk sama. Uruk terus gitu. Ya, kesalahannya itu tadi. Ya mohon maaf ya masjid. Ya jadi ini nggak hanya di dalam ini, nggak hanya di ruang utama. Walaupun itu teras, walaupun itu halaman, tapi itu termasuk wakaf masjid. Termasuk kayak ini hadis. Berarti jangan meludah di situ tuh. Nah, iya berarti. Iya, apa adanya dulu. Saya sampaikan apa adanya dulu. Tempat wudhu emang tempatnya. Tuh. Idza kana masjidu turoban. Jadi maksud memendam atau menguruk ludah. Idza kana masjidu turoban, kalau emang masjidnya adalah tanah, romlan atau kerikil, nahwahu atau yang sepertinya. Ya ini kan bukan tanah, bukan kerikil, ya berarti dibersihin nanti. Fayuwariha tahta turabihi. Nah yang ngeludah di luar itu. Jadi kesalahan itu adalah kesalahan. Ya sudah, uruk aja, ludahnya diuruk pakai tanah gitu. Atau pakai pasir. Iya. Ada pendapat juga mengatakan watila al-muradu bidafniha ikhrajuha minal masjid. Ada pendapat lain mengatakan maksud memendam di situ maksudnya adalah mengeluarkannya dari masjid. Amma idza kana al-masjidu muballaton. Apa muballaton? Adapun kalau masjidnya yang dihamparkan sesuatu. Nah, masjid yang dihamparkan sesuatu apa nih? Ya ini. Adapun kalau masjidnya dihamparin apa nih? Iya, au mujassoson. Mujassoson apa? Bukan. Yang dipelur kalau nggak salah mujassoson. Yang atau dipelur, jadi pelur sama di keramik. Kan kagak bisa dikubur, ya. Jadi kalau di karpet, kalau masjidnya di karpet atau di keramik, nggak pakai karpet langsung keramik gitu. Padahal laka alaihi bimadasihi au bi ghairihi, maka gosok. Apa gosok? Nah, iya bersihin, gosok. Enggak gitu. Adapun kalau ludahnya di sesuatu yang dihamparkan atau yang dipelur, padahal laka alaihi bimadasihi, kemudian digosok, dia pakai apa? Pakai elap, pakai apa? Kama yaf'aluhu katsirun minal jahilin, seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang enggak tahu. Falaysa dzalika bidafnin. Nah, itu bukan ngubur gitu. Jadi kalau ludahnya di masjid dan masjidnya yang dihampari sesuatu begini, karpet atau yang dipelur langsung keramik. Nah, kalau digosok katanya, kalau digosok pakai apapun, tisu, lap apapun, itu bukan ngubur, bal ziyadatun fil khati'ah katanya. Malah tambah salah. Nah, malah nambah salah. Wa takfirun lil qadari, malah memperbanyak kotoran fil masjid, di masjid. Tadi gimana sih? Digosok itu maksudnya bukan pakai lap, Pak. Saya mau buka kamus, males banget.
madas, lupa tadi mau lihat kan. Oh, sepatu. Oh, sepatu dengan menginjak. Iya. Kalau masjidnya karpet begini atau di keramik, nah terus ludah digosoknya pakai sepatu digitu-gituin. Hah? Iya ya. Nah itu mah malah tambah apa? Berarti yang di depan begitu juga. Di depan nih dibelur, nggak ada tanah gitu. Berarti jangan digosok-gosok. Kan kita gosok-gosok ya. Malah tambah katanya. Taksirun lil qadar. Wa ala man fa'ala dzalika an yamsahahu ba'da dzalika bi thawbihi. Nah ini yang benar. Siapa yang melakukan itu hendaknya dia mengusap ludah tersebut, mengusap, setelah itu dia mengusap dengan pakaiannya, ya dengan lap atau dengan tangannya atau dengan yang lain, au yang silahu atau dia mencucinya. Tuh langsung aja siram, ambil lap, digosok aja pakai lap. Jadi maksudnya jangan pakai kaki, jangan pakai sepatu. Yang di luar dibelur, tuh kayak itu dibelur tuh meludah di situ. Nah, jangan digosok begitu pakai sendal. malah tambah lebar, iya. Nah ini kalau ini apa? Makruh apa haram? Bahasanya di situ naha, an-nahyi. Larangan. Kalau larangan bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Kalau bahasanya Rasulullah melaknat, haram, gitu ya. Itu kesalahan ya, sebuah kesalahan. Amma aslul fi'li fala yukaffiruhu illa taubah. Adapun jadi kan penebus dosanya, penebus kesalahan meludah di masjid adalah dengan memendamnya, menguruknya. Nah, adapun perilaku, ya asal perilaku itu nggak bisa dihapus, nggak bisa terhapus kecuali dengan taubat. Taubatullah subhanahu wa ta'ala au amalun salihun idh huwa minas sadair. Meludah di masjid minas sadair. Apa sadair? Dosa kecil. Jangan Allah. Dosa ya dosa kecil, Pak. Sepakati saja dulu bahwa maksud masjid di sini bukan hanya ruang utama, tapi menyeluruh, keseluruhan yang dijadikan wakaf masjid, walaupun nggak jadi ruang utama. Tahan-tahan dah mau meludah. Seingat saya, alhamdulillah nggak pernah. Nah kalau di luar masjid, di mana di jalan boleh. Cuman diajarin ada sunnahnya untuk meludah bukan di masjid, bukan masjid nih. Ketika mau meludah jangan ke depan, juga jangan ke kanan, tapi kemana? Kiri. Dan kecuali lagi sholat, puasa nih, bulan puasa. Bapak sholat zuhur sendirilah misalnya, sholat zuhur atau jadi makmum berjamaah di masjid sholat zuhur bulan Ramadan, bangun tidur ya. Tiba-tiba ternyata ada sisa apa? Ya makan dari sahur ya. Apa? Daging. Nah, kalau hari-hari pertama biasa
saya daging. Ya ini puasa nih. Nah, copot tuh yang tadi jelek di gigi, copot. Apa? Telan batal. Nah kalau ditelan batal semua, sholat batal, puasa, terus diapain? Kalau didiemin aja di lidah, di mulut, khawatir ntar kita lupa. Nah makanya di fikih, ini kan bukan kitab fikih, di kitab hadis. Di kitab-kitab fikih itu dibahas, silakan meludah. Itu maksudnya bukan meludah mau buang semata-mata buang liur, buang apa? Itu. Nah itu tadi, harap enggak ke depan dan enggak ke kanan, ke kiri. Nah itu sisa makanan yang mau dibuang kan bercampur ludah ya. Ludah najis enggak? Ludah najis. Najis enggak? Enggak ya. Yang najis itu gumoh. Cobai suka gumoh, ya muntahan, karena itu dari perut, udah bercampur sama najis. Ludah mah gak najis, ya sudah buang. Ulama ngajarin buangnya ke sini. Kemana? Itu, ya jangan bunyi-bunyi banget ya. Ya biarin dia nempel di sini, biarin. Nah seandainya buang ke tempat, ke bawah, ke tempat sholat, ya ini dia. Seandainya dibuang ke tempat, itu diharap nanti langsung buru-buru bersihin nanti. Jangan ditinggal, ya, jangan ditinggal. Nah kalau dalam sholat ma'udhun nggak apa-apa, karena menghindari batalnya sholat, menghindari batalnya puasa kalau dia lagi puasa. Muttafaqun alaih, ini hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Apa? Ada yang mau tanya? Ada ya? Apa? Ya Pak Haji. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari punya kita alat kelamin dibilang mana? Ada yang keluar, ya. Terus kita batalin kan? Kita kan posisi kita pakai sarung nih. Ya. Kita nggak tahu tuh posisi air kencing itu posisinya di mana. Akhirnya saya lap-lapin pakai air tuh, udah saya sholat lagi. Pertanyaannya, saya sholat sah atau enggak, ataukah sarung yang kita ganti atau seperti itu aja sah? Lagi sholat terus ngerasa kalau keluar, ngerasa dia keluar. Ya. Di hadis yang Nabi kasih penjelasan dalam hadis, cuman saya lupa redaksinya, terjemahnya kira-kira begini: apabila kamu merasakan sesuatu di dalam sholatmu, maka jangan kau hiraukan, karena itu adalah setan yang karena itu adalah pekerjaan setan. Bapak suka nggak lagi sholat perut bunyi, kayak pengen kentut, suka nggak? Ya. Kata Nabi, itu kerjaan setan, jangan dihirauin. Jangan dihirauin, udah lewat aja. Saya rasa ini pun sama demikian. Ketika kecuali kerasa benar ya. Nah itu jelas namanya. Kalau emang hanya sekedar rasa doang, hanya sekedar perasaan, jangan dihirauin. Tapi kalau beneran berasa, nah itu jelas batal. Nah, berarti ya udah ke kamar mandi break
pleset. Celana dalam kena nggak? Kena pastinya ya. Ya kena lah, celana dalam kena, sarung kena. Pakai pangsi nggak? Enggak. Ya celana dalam kena. Ya berarti semuanya kena tuh. Sarung, ya liatin aja sarung kena nggak, kan tembus. Kalau nggak ada titik basah, ya berarti nggak kena. Kalau ada titik basah, bersihin dulu. Kalau tetap mau pakai sarung itu, bersihinnya gimana? Buka aja keran, terus digituin, ya. Buka keran. Nah yang kena najis, yang mana nih? Nih, yang kena najis di titik ini misalnya. Ya udah buka keran, terus gitu ya. Arahin kemana? Kayak kena, udah diemin aja. Jangan kenceng-kenceng kerannya. Ya, gitu aja tuh. Dan lakukan di dalam kamar mandi, jangan di luar. Kenapa nggak pakai pangsi tadi katanya? Ada mama dari mana-mana mau wudhu, dia lari. Ya. Jadi gitu, udah nih, udah disiram itu bersih, ya udah biarin basah. Ya kalau mau diperes, udah pakai lagi. Nah ulangi sholat. Nah celana dalam gitu juga, kan kena tuh. Ya udah buka keran, basahin aja, langsung siram aja. Ya karena najis setitik kan dikit ya. Ya air hanya dengan air keran, jangan berlama-lama, jangan sampai 3-4 menit, ya semenit gitu-gitu, hilang terus. Udah terus pakai lagi, basah tak? Ya biarin basah dikit, nggak masuk akal. Udah begitu aja, sholat yang tadi batal diulang, gitu. Sah. Iya, begitu Bang Adi. Ada permohonan minta dibacakan surat Fatihah teruntuk Robiatul Adawiyah, putri daripada Haji Ali, ya keponakan daripada RT Soleh yang kabarnya sekarang sedang dirawat masuk ICU ya, gitu. Rumah sakit PON. Bacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah sembuhkan segala apa yang sedang dirasa penyakitnya. Al-Tirkaniyah dan Al-Rasul Mustafa Nabi Muhammadin SAW Nakhlusu lima roti Rabi'atil Adawiyah binti Haji Ali. Allahumma sfi marotoha sifaan la yughadiru saqaman wala alamat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup ya?